Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya saya dapat mempresentasikan mengenai spesies saya hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Saya Pawitra Danur Wibisono, NPM 100401620. Judul saya adalah Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam. Studi putusan nomor 978-PDT-G-2011-PA-SDA. Saya di bawah bimbingan Dr. Husni Syawali, SHMH. Lanjut ke latar belakang, yaitu di mana manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Merujuk kepada pendapat Maslow adalah kebutuhan fisiologis dan rasa memiliki dan kasih sayang. Untuk menyalurkan kebutuhannya itu melalui perkawinan. Perkawinan adanya perkawinan sedarah, yaitu di mana incest, dan perkawinan tidak sedarah. Di sini juga terdapat larangan-larangan perkawinan, pembatalan perkawinan. Dari perkawinan ini yang kita perlu perhatikan adalah mengenai kedudukan anaknya, yaitu terdapat anak sah dan anak tidak sah di luar perkawinan. Dasar hukum yang saya pakai adalah Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, KHI, Hukum Islam, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 978.PDG 2011-PA-SDA merupakan salah satu putusan mengenai pembatalan perkawinan, di mana bahwa selama perkawinan tersebut antara termohon 1 dan termohon 2 telah dikaruniai satu orang anak hasil perkawinan sudah diketahui kehilangan hak-haknya. Oleh karena itulah diperlukan kejelasan hukum mengenai statusnya karena kedudukan yang dilahirkan dari perkawinan saudari incest. Dari latar belakang tersebut, saya sebagai penulis ingin menanyakan mengenai identifikasi masalah yang berupa satu, bagaimana status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkawinan pada putusan nomor 978.PDTG 2011 PA-SDA. Tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengetahui status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan nomor 978 PDT-G 2019 PA-SDA. Penjelasan kasus studinya adalah di mana termohon 1 dan termohon 2 adalah anak kandung dari pemohon. Pemohon ini mempunyai kebiasaan buruk, yaitu sering berganti suami, sehingga termohon 2 di sini sebagai kakaknya dan termohon 1 di sini sebagai adiknya dan pemohon sebagai ibu kandungnya. Analis hasil dan pembahasannya adalah menurut Undang-Undang Perkawinan, di mana ada pasal 28 ayat 2, keputusan tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang saya maksud di sini adalah keputusan pembatalan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam juga ada di pasal 75 huruf B, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam disebut dengan anak subhat, yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran atau persetubuhan. Subhat hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk dicampurinya, baik karena haram selamanya maupun bersifat sementara. Merujuk pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 978/PDT-G 2019/PA-SDA tentang pembatalan perkawinan karena saudara seibu, maka menurut penulis status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah, yaitu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan. Di dalam pasal 42 dinyatakan adalah anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam adalah bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Karena dalam pasal 48 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 75B huruf B kompilasi hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam ajaran agama Islam juga sudah saya sebutkan tadi, dikenal sebagai anak subhat, sehingga anak ini dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya sehingga dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua orang tuanya serta hak perwalian dari bapaknya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah. Yang kedua adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan 978/PDT-G 2011 PA-SDA. Menurut saya sudah sesuai pemutusan pembatalan perkawinannya.
pertimbangannya adalah di sini adalah pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung termohon 1 dan termohon 2 dapat mengajukan pembatalan perkawinan, bahwa berdasarkan bukti PV dan PV1 bahwa termohon 1 dan termohon 2 mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu, dan menimbang bahwa hal tersebut sesuai juga dengan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan. Di dalam larangan perkawinan juga ada di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam pasal 39 Jo, pasal 70 angka 1 huruf B kompilasi hukum Islam. Dan bertentangan dengan Qiyas An-Nisa keempat ayat 23. Ya, di sini surat ini menyebutkan bahwa tidak boleh menikahi seseorang yang mempunyai hubungan darah. Selanjutnya kesimpulannya bahwa anak itu adalah anak sah terdapat di dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 kompilasi hukum Islam, dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut ada di pasal 48 ayat 2 huruf A Undang-Undang Perkawinan dan pasal 75 huruf B kompilasi hukum Islam. Dalam ajaran Islam juga sekali lagi saya tekankan ada di dalam fikih Islam yang disebut dengan anak subhat, sehingga anak ini dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya, dapat memperoleh hak warisan dari kedua orang tuanya, serta hak perwalian dari bapaknya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 978 PDTG 2019 PASDA bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung termohon 1 dan termohon 2, di mana termohon 1 dan termohon 2 terbukti mempunyai nasab. Terus berdasarkan bukti PV1 dan PV2. Yang ketiga adalah bertentangan dengan Qiyas An-Nisa surat keempat ayat 23 dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 39 kompilasi hukum Islam. Caranya adalah negara seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan dengan memberikan sosialisasi dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti Kementerian Agama RI, KUA untuk menjelaskan tentang larangan menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah serta dampak-dampak yang timbul muncul jika perkawinan itu dilakukan. Kedua adalah untuk masyarakat khususnya di dalamnya keluarga sebagai orang tua hendaknya memberitahu kepada anak mengenai silsilah keluarga hal ini untuk mengetahui sampai di mana garis keturunannya sehingga tidak akan terjadi hubungan darah apabila melakukan perkawinan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ada bila kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.